Ya Pak, kira-kira untuk yang berkebutuhan gitu Pak? Yang berkebutuhan khusus, sebenarnya kita harus bersyukur dengan anak yang kita katakan nih berkebutuhan khusus. Karena kita sudah jelas gitu, Tuhan memberikan tanda-tandanya di anak itu. Kalau anak yang misalnya kita sebut anak yang mohon maaf ya normal, malah kita akan lebih Challenging gitu ya? lebih struggle untuk mengetahui apa potensi aslinya anak itu. Iya betul. Karena anak ini bisa dibilang dia masih banyak proses pencariannya. Tapi kalau anak yang kita sebut berkebutuhan khusus ini, dia akan mudah untuk diobservasi. Oh jadi itu ada keuntungan juga Pak? Iya. Pasti ada keuntungannya. Jadi kita jangan selalu melihat dalam kacamata yang itu, Pak, iya. negatif terus gitu. Bahwa anak berkebutuhan khusus ini perlu ditolong, perlu disuapin, perlu kita ekstra effort untuk kita dapat mengetahui potensinya. Sebenarnya enggak juga, asal kita mau sabar, intinya itu. Sabar, mengobservasi ya Pak ya, Iya. dan membersamai anak itu. Pasti akan cepat. Saya pernah ketemu sama anak nih yang dibilang sama orang tuanya berkebutuhan khusus. Ternyata pas saya lihat kemampuan matematikanya dia luar biasa. Tapi orang tuanya tahu itu Pak? Tahu, Oh tahu. tapi nggak diasah. Dia malah mencari kelemahannya. Jadi fokusnya ke weakness-nya gitu ya, Iya. ke kekurangannya daripada ke strength-nya gitu. Benar. Padahal seharusnya kalau kita udah tahu nih anak kita strength-nya di mana, Apalagi berkebutuhan khusus gitu ya. kekuatannya jangan yang berkebutuhan khusus, yang nggak berkebutuhan khusus aja. Kalau kita sudah tahu strength-nya di mana, kuatkan di situ. Iya. Agar itu bisa menjadi senjatanya buat dia meraih masa depannya. Tapi kalau kita ingin menciptakan anak yang Superman gitu, segalanya hebat, ya akhirnya satu pun nggak ada yang hebat. Nggak ada yang fokus ataupun Iya. Padahal dia harus tahu strength dia mana dan itu yang harus dikuatkan. Nanti akhirnya hal-hal yang menjadi kelemahannya dia itu lama-lama akan terangkat juga secara perlahan. Jadi kita jangan fokus ke ranah kelemahannya, tapi kita fokus ke arah kelebihannya. Nanti insya Allah berjalannya waktu kelemahannya itu juga akan berproses. Tapi juga nggak mungkin gitu. Kita ingin anak kita hebat dalam segala hal. Karena saya belum menemukan gitu. Bisa anak menguasai banyak bidang bisa. Tapi yang paling memberikan dampak Pasti yang satu itu. luar biasa di masa depannya pasti harus memilih. Iya betul. Kan nggak mungkin gitu misalnya orang jago sepak bola, jago musik, terus jago catur, jago bulu tangkis, tapi prestasinya cuma tingkat RT semua. Nggak ada yang tingkat dunia, ya buat apa coba? Sekedar bisa aja itu mah ya. Iya. Kan tujuan kita ini ingin membuat anak-anak ini memiliki prestasi tingkat dunia. Iya, menggali potensinya itu ya. Iya. Dengan cara coaching itu ya. Benar. Misalnya jadi seorang pengusaha yang hebat. Ya, tapi juga bidangnya juga harus jelas. Apa nih bidang usahanya? Jangan palu gada. Apa yang lo mau gua ada. Nah, ini kacau juga nih. Biasanya pengusaha hebat kayak gitu. Jadi apa nih? Perusahaan ini butuh apa? Gue sih ada. Iya. Nah, itu yang kadang menjadi penghalang kita untuk meraih kesuksesan. Iya. Karena kita dilihat oleh masyarakat nggak jelas gitu. Ini orang apa sih bidang usahanya gitu? Apa aja ada. Nah, setelah apanya ada, tapi dia nggak bisa memberikan produk yang terbaik, dia nggak bisa memberikan jasa yang terbaik. Cuma ada doang gitu. Iya.
jadi harus fokus gitu ya Pak, coaching itu untuk Harus. mencarikan potensi yang benar-benar unggul gitu ya. Benar. Agar nanti di masyarakat anak-anak kita ini kelihatan keunggulannya itu di mana. Nah, disitulah akhirnya menjadi sumber rezeki bagi anak kita. Kan kita katanya nggak ingin kan memiliki anak yang nggak punya masa depan yang baik. Iya. Pengennya anak kita sukses. Ya bantulah anak kita untuk sukses. Ini memang tugasnya orang tua. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua malah tidak mendukung, malah memaksa. Karena kalau sampai itu terjadi ya siap-siap aja. Kita mau nggak menerima resikonya. Risiko jangka panjang. Iya. Kalau pas maksanya sih nggak terasa Pak, udah lama, dulu dipaksa kayak gini, jadi kacau. Tapi jadi misalnya yang berkebutuhan khusus ini lebih baiknya diobservasi saja Pak ya, Iya. dicari kekuatannya, bukan dipaksakan. Misalnya mentang-mentang dia berkebutuhan, mohon maaf nih ya, mentang-mentang dia berkebutuhan khusus nggak bisa apa-apa, yaudah terserah orang tuanya masukin ke sini gitu, masukin ke sana gitu. Nggak bisa. Enggak ya. Nggak Jadi bisa. kita juga harus observasi, harus mendampingi, harus Iya. sabar gitu ya. Benar. Kita jangan memaksa gitu, harus umur sekian harus bisa ini. Nah itu tuh. Itu nggak boleh. Oh, emang beda-beda Pak tumbuh kembang itu. Pasti. Ya sekarang kan usia SD, usia SMP, usia SMA ini kan ciptaannya manusia. Emang apa sih pengelompokan itu Iya, ya? emang di agama ada gitu. Misalnya usia SD 6 tahun gitu, usia SMP 3 tahun, usia SMA 3 tahun emang ada di agama? Kan nggak ada, itu kan ciptaan kita. Sekarang usia 5 tahun udah bisa motor Pak. Iya, jadi maksud saya sudah jelas nih ini ciptaan manusia, tapi kok kita seperti kayak kebakaran jenggot gitu, kalau nggak sesuai. Nah, kalau menurut saya sih kita harus lebih fokus terhadap maunya Tuhan terhadap anak kita apa. Apa yang dititipkan Tuhan Iya. gitu ya, pasti ada hikmahnya gitu Pak. Benar, pasti tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita fokusnya hanya maunya kita, apalagi kita lebih peduli dengan omongan-omongan orang lain, ini akan menjadi bumerang. Pasti anak kita selalu menjadi korban. Korban paksaan kita. Iya. Akibat kita selalu memaksa gitu kan. Iya. Iya, dan mungkin gini Pak, mungkin yang pada ini yang terakhir nih, bagaimana ketika anak itu sudah di luar jalur potensi misalnya, bukannya ini ya, bukannya mengatakan anak itu salah jalur, tapi emang sudah di luar jalur. Iya. Dia udah nyaman dengan di luar jalur potensinya, ibarat kata melenceng lah gitu, melenceng. Nah, apakah orang tua harus memaksakan dia untuk untuk standar orang tua itu benar? Misalnya contoh nih, anak ini kayaknya tukang nyoret-nyoret dinding nih. Itu kan main. Apakah orang tua harus memaksakan anak itu biar benar lagi gitu dengan cara-caranya gitu, atau mendampingi atau dan memfasilitasi anak itu gitu? Kan banyak orang tua yang bingung tuh nih, anak saya kok bandel sih gitu kan. Apakah itu sebuah potensi atau harus dipaksakan untuk di-cut atau harus didampingi nih kebandelannya itu Pak? Gimana Bu? Kalau menurut saya sih, kalau dia mencoret-coret dindingnya ini karena dia memiliki bakat di seni, kenapa tidak? Malah dilihat itunya ya? Iya, jadi jangan sampai kita gampang mencap anak bandel. Nah, itu gimana tuh Pak? Melihat bandel itu apa sih Pak gitu? Ya bandel ini kan kalau orang-orang melihatnya seseorang yang melakukan hal yang tidak lazim. Yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi belum tentu yang nggak lazim menurut umumnya pandangan masyarakat harus sama dengan orang yang melakukannya. Jadi umumnya masyarakat bandel pada yang melakukannya itu ini normal gitu kan? Iya. Apalagi kalau nggak sampai merugikan orang lain. Ya dia sampai mencoret-coret dinding. Mungkin dia tidak difasilitasi mencoret-coret hal yang lain, misalnya kanvas lukis atau enggak kertas gambar. Seharusnya kan kita melihat bahwa anak kita ini senang mencoret-coret nih. Tawarin kan anak mau mencoret-coret di tempat lain nggak gitu.
Nah, kita harus dampingi ya kan? Iya. Kalau mau nanti ayah sama bunda fasilitasi. Oh ya, beliin ini dong, ayah, kanvas lukis misalnya. Terus sekalian sama ininya apa namanya? Apa tuh yang buat melukis? Cat airnya. Ya udah kita fasilitasi, kita bantu anak. Oh, kebanyakan sih kalau kebanyakan gitu ya Pak ya, anak ketika melakukan sesuatu yang bandel itu di-cut, dipaksa nggak boleh melakukannya lagi. Iya. Ya. Karena kita selalu beranggapan versi kita yang benar, versi anak yang salah. Masa sih kita udah dapet nih kode dari Tuhan melalui anak kita, bahwa anak kita ini ada di ranah seni. Tapi kita sudah diberikan kode seperti itu juga, kita nggak sadar-sadar gitu. Kita malah memaksakan ke hal yang lain. Padahal anak kita juga belum tentu suka. Selagi apa yang anak kita lakukan ini masih dikategorikan hal yang positif, tidak merugikan orang lain, ya seharusnya kan kita sebagai orang tua harus mau membantunya. Dan kita jangan melihat kelemahannya gitu ya. Benar. Tapi lihatlah bahwa itu strength-nya, mungkin itu strength-nya gitu kan. Iya. Kayak misalnya ada anak nih bongkar-bongkar mesin gitu. Ada aja kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Bongkar-bongkar mesin dimarahin gitu kan sama orang tuanya. Kamu jangan bongkar-bongkar mesin, rusak mesin gitu kan. Iya. Padahal kalau misalnya orang tuanya sadar gitu kan, dia malah, oh kamu suka bongkar-bongkar gitu ya? Iya nih, silakan bongkar, coba benerin ini gitu, harusnya seperti itu ya. Iya. Iya. Karena saya juga pernah bertemu dengan seorang anak yang dicap bandel sama orang tuanya. Orang tuanya udah bilang ke saya, aduh Pak, ini anak udah pindah sekolah tuh kayak pindah halte bis katanya. Sebenarnya seringnya gitu. Terus anak saya ini ya sering bikin onar lah di sekolahnya. Gitu. Sampai saya bingung gitu harus ngapain nih anak gitu. Orang tua tersebut sangat mudah menyebutkan hal-hal yang negatif tentang anaknya kepada saya. Satupun sepertinya tidak ada hal yang positif mengenai anaknya. Kenapa kita sebagai orang tua itu begitu mudah ketika berbicara hal yang negatif mengenai anak kita? Ya, benar juga. Iya. Kenapa ya? Ya karena sudah menjadi pola pikirnya bahwa hal yang benar itu menurut versi orang tua. Dan akhirnya, akhirnya anak yang selalu dicari kesalahannya. Menjadi korban. Iya. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak ini kan. Pas bertemu yang pertama kalinya, langsung saya tembak. Nah, cita-cita kamu apa? Kamu ingin jadi apa? Kaget anaknya. Harus tanya gitu. Maksudnya kaget nggak punya jawaban tuh? Bukan. Dia selama ini kalau ditanya oleh pihak sekolah, pasti ya kalau nggak dinasehatin, digurui, atau malah dimarahin. Dan dipaksa kadang. Iya. Tapi ketika saya tanya mengenai cita-citanya dia, tujuan hidupnya dia kaget. Kok jarang-jarang nih ada orang yang peduli sama saya. Dan akhirnya anak ini menyebutkan, iya Pak, saya senang di dunia otomotif. Oh gitu. Udah lama kamu senang ya? Sudah Pak, saya udah dari SMP senang ngutak-ngatik mobil. Oh gitu. Terus kamu apa nih cita-citanya dengan kesukaan kamu itu? Ya saya pengen punya ini Pak, showroom mobil. Bengkel. Nah, bayangin aja kan, seorang anak yang dibilang bandel, tapi sebenarnya kalau kita mau gali secara jujur, anak ini memiliki hal yang positif juga gitu. Betul itu. Iya. Iya betul. Kenapa kita tidak fokus ke sana? Apakah kita selalu fokus dengan apa yang menurut kita benar? Nah, yang saya kagetnya setelah saya berbicara dengan anak itu menyampaikan kepada supirnya. Karena waktu itu dia diantarkan oleh supirnya. Oh dia ada supir khusus. Supirnya memberitahukan ke ayahnya, karena si anak lebih senang ngobrol sama supirnya dibanding ayahnya. Wacak. Iya. Dan lucunya ayahnya menyampaikan kan ke saya, Pak, anak saya harus sekolah di tempat bapak nih. Kenapa Pak?
ini saya baru dengar gitu anak saya muji-muji sekolah bapak. Katanya ini sekolah yang paling asik nih. Yang ditanya itu mengenai apa yang diinginkan oleh anak saya, bukan apa yang sekolah inginkan. Dan akhirnya ya bisa ditebak kan, anaknya sekolah di tempat kita. Nah, disinilah akhirnya menjadi pembelajaran buat kita gitu, bahwa janganlah kita sampai memaksa kehendak kita kepada anak, karena pasti akibatnya tidak akan pernah baik. Oh, iya sebenarnya anak itu kayak ini ya, kayak puzzle gitu. Apa? Kayak puzzle gitu, udah ada polanya gitu sebenarnya ya. Jangan kita paksakan untuk dibentuk sesuai yang kita inginkan sebenarnya. Bukan tanah liat lah. Jadi yang ada puzzle-nya kita harus melihat, konservasi, mendukung gitu ya, kesini arahnya kesini. Benar banget. Jadi paksaan itu emang sangat ini, maksudnya sangat membekas dan berbahaya untuk masa depan anak. Iya, tepat sekali. Oke, terima kasih Pak Dani. Sharing-sharing sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan tidak banyak orang anak-anak yang terpaksa lagi. Seperti kita. Ya Pak Dani, baik, bagi yang ada yang mau ditanyakan silakan, atau misalnya mau komen, mau masuk WhatsApp grup, dan ada Telegramnya sudah ada di link di bawah ini, silakan langsung saja masuk dan kita akan terus istiqomah atau terus konsisten menyebar materi-materi dan upload terus setiap pekan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Beyond Education Podcast. Sampai jumpa teman-teman.